Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Syahroni Hermawan dengan NIM 0527186686. Di sini saya membuat sebuah program dengan menggunakan bahasa Java dan program ini digunakan untuk melengkapi tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Oke, ini source code yang sudah saya buat. Jadi sebenarnya program ini tuh pengembangan dari tugas-tugas sebelumnya, yaitu tugas 1 dan tugas 2. Jadi untuk source-nya itu akan saya coba jelaskan di sini. Di sini saya membuat kelas constants dengan tipe data final yang artinya tidak bisa dirubah, semua konstanta. Eh, Constants ini saya gunakan untuk sebagai bantuan utility. Kemudian di sini ada class, menu item, dengan atribut nama, harga, dan kategori, access modifier private, tipe data string double string. Ini sebuah konstruktor, dan saya juga membuat setter and getter seperti biasa. Lalu kemudian ada kelas makanan yang memiliki extends dari menu item sini. Kelas makanan ini juga memiliki sebuah metode yaitu tampil menu, bentuknya itu void. Kemudian ada kelas minuman, extends dari menu item juga. Dan ini ada konstruktor, ada metode tampil menu juga. Kemudian ada kelas diskon, extends menu item juga. Di sini ada berbagai metode seperti biasa. Kemudian ada kelas manager, menu manager, private array list, dan berbagai metodenya juga. Di sini ada hapus menu, array list. Nah, di sini ada metode untuk menyimpan menu ke file. Nama fungsinya itu simpan menu file. Di sini saya menggunakan try catch block. Jadi program akan mencoba menjalankan ini. Bila terjadi error, nanti itu dia larinya akan ke sini, ke catch ini. Jadi catch itu menangkap error yang terjadi tidak ada di sini gitu. Di dalam try catch block ini saya menggunakan for loop seperti ini. Kemudian ada serialize menu item, ini limiter, return string kosong. Di sini. Jadi ini apa ya? Ada manipulasi string untuk melakukan join gitu. Kemudian ini ada muat menu dari file. Di sini juga ada try catch block. Di sini juga ada while. Terus juga ada sebuah kondisi di sini. Kemudian ada menu item deserialize menu. Di sini untuk memecah beberapa string. Kemudian ada switch case. Jadi kalau jenis makanan, jenis yang dipilih itu sama dengan makanan, maka akan mengembalikan ini. Kalau minuman itu, maka akan mengembalikan ini. Kalau case-nya itu diskon, akan melakukan ini. Dan defaultnya itu nol. Jadi kalau jenisnya itu nggak ada yang sama kayak di sini, dia masuknya ke sini. Kemudian ada kelas pesanan dan berbagai metodenya. Ada hitung pajak, ada hitung grand total. Nah, di hitung pajak ini ada saya memakai objek constants di sini. Dan juga dihitung grand total, saya memakai objek constants juga. Di mana objek konstan itu yang saya buat di atas tadi, di sini. Ada di kelas konstan. Kemudian ada simpan struktur file menggunakan try catch. Ada tampilan struct dengan return void. Nah, di sini ada date format sederhana.
Ini dari bawaan Java di sini. Nah, ini saya menggunakan output agar mempermudah saja sebenarnya ya. Jadi langsung dimasukkan saja di sini sebagai parameter. Kemudian di sini ada for loop lagi. Ini output string biasa, ada array list. Nah, di sini ada class app, jadi ada scanner agar user bisa memasukkan inputan. Kemudian ada public static void inisialisasi menu default. Jadi kalau kita setiap kali menjalankan program, yang akan dipanggil adalah menu ini secara default. Jadi menu yang belum dirubah seperti itu. Kemudian ada void tambah item menu. Di sini juga ada try catch block. Nah, jadi di sini ada sebuah kondisi yang menerima inputan dari user. Kalau user itu memasukkan angka kurang dari satu atau angka lebih dari tiga, maka yang muncul adalah ini pilihan tidak valid. Lalu program akan berhenti karena di sini ada return gitu. Jadi pilihannya itu harus 1 sampai 3 kayak gitu. Kemudian di sini ada kondisi lagi menggunakan if else. Kalau namanya, kalau variabel nama ini kosong, nah di sini ada validasi nama item tidak boleh kosong. Nah, kemudian di sini juga ada validasi untuk harga. Kalau harga yang dimasukkan itu kurang dari 0 atau nilainya itu negatif, maka akan ada validasi ini. Terus ada kategori. Kategori juga tidak boleh kosong. Kemudian ada switch case yang menerima variabel pilih. Kalau case-nya 1 ya akan menjalankan menu ini, dilengkapi dengan break, berarti program akan berhenti di sana, switch case itu. Kemudian ada case 2, jenis minuman, case 3, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada catch lagi. Di di fungsi poin terima pesanan ini ada menu manager. Kemudian ada sebuah objek baru yang bernama pesanan. Kemudian ada while di sini, while true, maka dia akan menjalankan eh, kode yang ada di dalamnya di blok ini sampai segini. Dan kalau while-nya itu true, dia akan menjalankan sebuah kode di try catch block ini. Jadi kalau user memilih angka 0, maka programnya seperti ini. Ini juga ada sebuah validasi lagi. User memilih kurang dari 1 atau pilihannya itu lebih dari panjang array ini, maka nomor tidak valid. Nah, di sini kalau ada inputan jumlah yang kurang dari 0, akan ada validasi lagi. Jumlah harus lebih dari 0. Nah, ini ada juga kondisi lagi. Terus ada menu pengelolaan, sama seperti biasa menggunakan while. Terus ada switch case lagi. Nah, di sini mainnya inisial. Jadi ada yang dipanggil dari main itu pertama itu inisialisasi menu default, yaitu sebuah fungsi yang memiliki daftar menu default bawaan seperti itu. Kemudian kita masuk lagi ke block while di sini. Seperti biasa menampilkan sebuah pilihan, kemudian ada switch case lagi sesuai apa ya menu yang kita pilih. Jadi misal user memasukkan angka 1 yang dipanggil ini, angka 2 ini, 3 ini, 4 ini. Kalau invalid, user memilih angka selain yang ada di sini, maka akan muncul ini sebagai defaultnya. Sekarang coba kita jalankan. Tampilan seperti ini, tampilkan menu.
seperti ini. Sekarang kita lakukan pemesanan. Jadi di sini ada 8 menu, misal saya masukkan 9. Nah, nomor menu tidak valid. Jadi kita harus memilih menu yang ada di sini. Contoh di sini ayam goreng. Jumlah saya misal memesan 4. Nah, kemudian misal ingin memilih menu lagi, misal nasi putih angka 5, jumlahnya itu 4 juga. Kalau sudah selesai, 0, lalu enter. Nah, ini ini struknya. Simpan struk ke file ya atau tidak. Kalau ya, kita akan mendapatkan sebuah file baru pesanan txt seperti ini. Selanjutnya untuk pengelolaan menu, yaitu nomor 3, tambah menu item. Misal di sini saya ingin memasukkan minuman. Nama item misal Coca-Cola Zero. Harga 200.000. Kategori minuman. Jenis minuman soft drink. Nah, setelah ini coba kita lihat di tampilan menu. Nah, ini sudah masuk. Kemudian eh, muat menu dari file ini juga akan mengenerate sebuah file txt juga. Simpan dulu. Nah, ini simpan. Jadi misal di sini kita tambahkan lagi Sprite Zero. Begitu kita muat file, saat kita kembali lalu ke tampilan menu, nah program akan meload file txt dengan format yang ada di sini seperti ini gitu. Jadi ya kita bisa menyimpan sebuah file, kemudian bisa kita edit gitu kan. Misal mau ditambahin lagi ya silakan, bisa seperti ini. Jadi nanti tinggal load lagi, itu nanti listnya itu akan muncul di sini seperti ini. Kemudian ada hapus item menu. Ya ini menghapus item menu. Selesai masukkan 11. Belum ada validasi. Misal saya masukkan 10. Iya. Saat kembali ambilkan menu. Nah, spread zero tadi itu sudah tidak ada gitu. Dan untuk keluar ya kita bisa tekan nomor 4, sel 5. Pilihan tidak valid. Tekan nomor 4 untuk keluar. Nah, sudah selesai. Oke, mungkin dari saya cukup sekian seperti itu. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini membantu. Terima kasih.